Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari hari Sabtu kalau nggak salah, malam Minggu. Alhamdulillah ini udah selesai. Kita mau cek progres yang ada di farm ya. Jadi kemarin itu kita breeding sekitar 24 pasang, ada HM barongsai, ada plakat multicolor, RGGM sama HM multicolor. Jadi barongsainya dicetak ada tapi sepasang aja jadi nggak banyak. Nah, mau akan update bagaimana indukan-indukan yang udah di breeding, apakah mereka kawin atau tidak. Jadi banyak buat kalian yang bertanya tentang masalah breeding. Pertanyaan breeding itu pasti pertanyaan-pertanyaan seputar kegagalan-kegagalan breeding ataupun kunci keberhasilan breeding. Jadi gua akan bahas di video ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya ya di alhamdulillah, kalau nggak ada berarti mohon maaf. Terima kasih banyak yang udah tonton, jangan lupa subscribe langsung. Nah, ini kalau nggak salah tadi habis hujan, alhamdulillah ikan juga sehat. Ini baru dibersihin tuh, belum dibersihin. Ini cacingnya juga kita ada yang ngirim rutin alhamdulillah. Jadi dia itu ngirim ke farm Galaxico Indonesia itu rutin, jadi memang udah langganan lah. Harganya pun terjangkau alhamdulillah. Takarannya pun literan beras, jadi masih bisa kita jual lagi, masih bisa kita pakai sendiri alhamdulillah. Nah, ini banyak banget yang buat kalian. Pertanyaan pertama, kalau ngebreed di sini itu pakai penjodohan nggak? Di sini wajib penjodohan. Kenapa pakai penjodohan? Karena penjodohan itu yang pertama itu dia mengurangi kegagalan pada saat perkawinan. Jadi tingkat keberhasilan pada saat penjodohan itu dia lebih tinggi dibanding tanpa penjodohan. Jadi kalau di sini wajib penjodohan dilakuinnya jam berapa? Sore, jam 5 sore hari ini. Sekarang jam 5 gue bikin video. Jadi penjodohannya sore jam 5 sampai pagi jam 7 besok paginya. Jadi misal hari Minggunya dijodohin jam 5 sore, berarti Senin paginya itu jam 7 langsung digabung, ditutupnya jangan full ya. Kalau lihat kan ini ada ruang udara sekitar 10% atau 20%, sisain 20% aja. Kenapa 20%? Karena kalau misalnya kalian tutup, nanti sarang buihnya dia bakalan hancur karena udaranya itu nggak ada yang masuk seperti itu. Nah, jadi wajib ada ruang udara seperti ini biar udaranya itu ada yang keluar masuk dan tidak pengap seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, pada saat penjodohan dikasih makan nggak? Kalau di sini dikasih makan. Jadi di sini wajib dikasih makan pada saat penjodohan. Untuk apa? Biar ikan itu pada saat kawin dia tidak makan telur. Kenapa dikasih makan? Karena pada saat penjodohan takutnya dia besok kawin lapar, karena kan pada saat kawin dia perlu tenaga ekstra untuk mengeluarkan telur itu dari si female, si jantannya. Nah, kita pada saat penjodohan wajib dikasih makan biar dua-duanya itu pada saat kawin dia udah ada tenaga dan juga pakannya itu udah tercukupi, udah kenyang lah seperti itu. Nah, pada saat perkawinan seperti ini, kalau kalian lihat kan biasanya ada yang tanya, kalau misalnya udah dijodohin nih besok paginya udah digabung seperti ini, tapi pas kita cek sore harinya itu sekarang jam 5. Jadi ini kita cek di hari kedua. Jadi kalau kalian tanya, ini hari pertama, hari kedua, ini hari kedua. Jadi hari pertama itu dia kemarin kita gabung itu hari Sabtu. Jadi kita penjodohannya itu Jumat sore jam 5. Sekarang salah, mohon maaf. Ini kita penjodohannya itu malam Jumat. Jadi di malam Jumat itu kita penjodohan sore jam 5, Kamis jam 5. Terus Jumat kemarin kita cek itu belum pada kawin. Ada yang kawin cuma satu pasang aja, tapi nggak kita angkat, biarin karena mager. Nah, sekarang hari Sabtu hari kedua itu kita angkat. Jadi kalau kalian ngebreeding ikan cupang, hari pertama dia nggak kawin, misalnya hari Minggu kalian jodohin, terus hari Seninnya kalian cek sore harinya itu belum kawin hari pertama, jangan diangkat, dikasih makan lagi aja nggak apa-apa, pakai cacing sutra, jangan pakai jentik nyamuk atau kutu air. Kenapa? Karena itu bisa merangsang si jantan itu biar dia tidak agresif, karena jentiknya itu pasti dia akan kemana-mana larinya sama kutu air, dia bisa ngerusak si buih ini, dia bisa stres. Jadi pakai cacing sutra aja. Nah, kalau kalian lihat ada cacing sutra nggak sini? Ada tuh, cacing sutranya ada di bawah sedikit sisaan, jadi pakai cacing sutra. Nah, ini hari kedua, jadi kita akan cek langsung udah kawin atau belum. Nah, ini dia udah kawin. Nah, kalian lihat ya perbedaan buih sama telorannya tuh. Buihnya banyak, telurnya juga lumayan alhamdulillah. Jadi hari kedua itu dia rata-rata kawin. Jadi kalau kalian tanya hari pertama nggak kawin diangkat nggak? Jangan diangkat karena dia kawin di hari kedua rata-rata. Kalau di sini tuh ini juga sama udah kawin tuh.
Jadi jangan sampai kalian angkat hari pertama karena dia kawin di hari kedua. Nah, pertanyaan lagi, kalau misalnya udah kawin, kalau seperti ini langsung dikasih makan nggak? Dikasih makan, tetap. Kalau kalian lihat kan ini buihnya banyak, tuh di sini. Terus telorannya juga nggak kelihatan kan di ujung, nih agak susah kalau misalnya kita lihat. Tinggal dilihat aja, tuh primelnya udah diusir, telorannya udah dikit, tuh udah kempes. Ini udah fix 100% kawin, tinggal diangkat aja. Nah, kalian bisa lihat ya nih, primelnya udah diusir, telorannya kosong, tuh artinya dia udah diusir sama si jantan, berarti dia udah kawin 100%. Kalau seperti ini kalian cek lagi, ini kan udah kawin, nih tuh primelnya di ujung udah diusir, berarti dia udah kawin 100%, tuh. Kalau udah seperti ini tinggal diangkat aja primelnya, yang jaga yang jaga telur si jantan sampai dia menetas, sampai di usia sekitar 5 hari dia baru menetas. Misalnya sekarang di hari Sabtu, dia baru kawin di hari pertama, nanti dia netes-netes di hari Rabu, jadi hari Rabu itu dia udah bisa kita angkat. Nah seperti ini tuh, dia udah kawin, udah diusir ya tuh primelnya. Nah ini telorannya juga ada tuh. Jadi kalau kalian lihat kan agak susah, nih. Nah tinggal dilihat aja pinggir-pinggirnya, pasti ada 1-2 telur yang kelihatan, berarti dia udah kawin. Contohnya seperti ini tuh, ini udah kawin, telorannya ada, kalian lihat ya nih telorannya ada. Jadi kalau misalnya udah seperti ini, udah ada telorannya, primelnya pasti diusir tuh. Jadi rata-rata yang udah kawin primel diusir. Kalau udah seperti ini kalian angkat ya. Nah pada saat breeding udah diangkat primel, udah ditutup, biarkan sampai 5 hari, karena dia pada saat 5 hari itu dia udah berenang bebas. Nah pembesarannya kalian bisa melakukan menggunakan bak kulkas atau bak seperti ini. Kalau ini baknya itu dia diameter sekitar 50 cm, diameter 50 cm, tapi ini kapasitas 250 ekor maksimal ya, nggak boleh lebih. Jadi tinggi airnya kalau kalian burayak, media pembesarannya itu sampai ketinggian leher ini aja, atau sekitar 15 cm, jangan terlalu tinggi. Nah ini burayak contoh yang usianya baru semingguan lah, gue juga lupa, ada videonya lah di YouTube ini, kalian tinggal cek aja. Jadi semua ikan di sini tuh ada datanya di YouTube, di short video atau waktu saat kita breeding. Jadi semuanya itu ke data, indukannya pun ke data. Jadi mau pakai bak kulkas, mau pakai apa, mau pakai kolam terpal seperti itu yang gue pakai, atau mau pakai bak seperti ini bagus. Tapi lebih bagus bak kulkas atau bak kolam seperti itu ya, lebih besar lebih bagus, dia cepat pertumbuhannya seperti itu. Jadi ikan itu lebih cepat pembesarannya, seperti itu. Nah ini kita akan angkat dulu ya nih. Buat kalian yang pengen usaha di ikan cupang, peluangnya itu sangat terbuka besar. Yang penting satu, kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang, tingkatin kualitasnya, jangan ngebreed kuantitas, jangan. Ibarat kata gini, kita ngebreeding 5 pasang kualitas itu lebih baik daripada kita ngebreeding 10 pasang kuantitas yang nggak ada kualitasnya. Kenapa? Karena hasil akhirnya nanti ketika anakannya panen itu bisa lebih maksimal, kita gampang untuk pemasaran. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada kualitas, harganya pun pasti akan sebanding dengan kualitas tersebut. Jadi pertanyaannya, di sini harga cupang murah, 10.000, 15.000 gini, kalau kalian berpaku pemikirannya seperti itu, stuck atau mandek, kalian nggak akan maju, nggak akan sukses. Usaha apapun kalian pasti alasannya seperti itu. Saya usaha kayak gini nggak maju di daerah sini. Jadi kalau kalian mau berpikir seperti itu, stuck seperti itu, pemikiran yang nggak maju, ya berarti apapun usahanya nggak akan berkembang. Kenapa? Karena kita bicaranya itu usaha online. Online itu bukan cuma satu daerah. Contohnya di sini, Farm Galaxy Co Indonesia, kita bukan jual ikan cupang untuk daerah Bojongkulur atau daerah desa gua, desa Bojongkulur, enggak. Kita enggak jual cupang di desa gua jualnya online atau menyeluruh, seluruh Indonesia itu kena cangkupannya. Nah caranya gimana? Kalian buka marketplace, Shopee, Tokopedia, atau jualannya seperti gua di Facebook, di grup cupang banyak, Instagram apalagi sekarang ada TikTok. Kalian tinggal cek aja, orang-orang jualannya di TikTok banyak banget. Tinggal caranya gimana? Caranya cek aja, kalian ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalian harus mau belajar untuk digital marketing. Ikan cupang itu bukan cuma kita jualan cupang sekedar jualan cupang aja, bukan. Kalau kalian mendalaminya lagi, lebih dalam lagi, kalian bisa masuk ke dalam bisnis ikan cupang, atau lebih tepatnya itu kalau kalian lihat kan ada yang namanya itu investasi di saham segala macam, di
di apapun itu jenisnya. Nah di ikan cupang juga sama, ada jenis investasi ikan cupang. Contohnya apa? Contoh singkatnya kayak gini. Kalau gua investasi di ikan cupang itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rekanan. Itu bisa gue investasi di salah satu breeder, di breeder A misalnya, investasi indukan sekian indukan. Nanti ketika anakannya panen itu udah ada hasil panennya udah disepakati di awal. Jadi investasinya dalam bentuk indukan ikan cupang, anak hasilnya nanti itu udah ada sekian persen pembagiannya ataupun pembeliannya seperti itu. Nah contoh kecilnya seperti itu. Ada lagi investasi dalam bentuk indukan. Nah contoh kecilnya yang kemarin kita beli indukan FCCP dari Vietnam, seharga motor, tapi kita berani menginvestasikan di jenis FCCP. Kenapa? Karena kita lihat potensinya besar. Jadi gue lihat potensinya besar, ya gue investasikan uang gue di situ untuk beli indukan FCCP ke Vietnam. Tapi gue berharap nanti ketika hasilnya sesuai, itu bisa balik modal. Syukur-syukur, alhamdulillah bisa mendapatkan cuannya di situ. Jadi kita kalau bicara bisnis ikan cupang sebenarnya luas cangkupannya. Yang penting kalian mau belajar aja seperti itu. Untuk pemasarannya kalian kalau pusing tinggal amati aja, amati mereka-mereka yang sukses penjualan di ikan cupang. Di TikTok kalian banyak banget lihat mereka-mereka yang penjualannya lewat TikTok lewat live TikTok, terus lewat Shopee, Tokopedia. Kalian tinggal cek aja, amati, terus kalian tiru nih gimana cara mereka penjualannya, terus modifikasi itu, inovasi kalian itu harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian biar menarik daya beli mereka atau calon buyer biar tertarik beli produk kalian. Caranya gimana? Kalian perbaharui namanya itu teknik pengambilan video foto, terus kalian cek lagi penjualannya itu gimana caranya biar menargetkan mereka itu yang tertarik untuk beli ikan cupang kalian. Tentunya ikan cupang banyak jenisnya. Nah kalian targetin di awal jenisnya apa, karena yang paling mudah dijual itu yang udah gue bilang. Di sini gue mainnya di plakat koi multicolor, plakat koi RGGM, plakat barongsai, pokoknya plakat koi aja. Tapi yang enggak gue breeding di sini plakat fancy itu enggak gue breeding, plakat koi fancy enggak gue breeding, sama jenis plakat koi Nemo itu enggak terlalu banyak yang di breeding di sini. Jadi kita fokus untuk di jenis tertentu aja yang memang pemasarannya itu udah ada target pasarnya. Nah itu jadi contoh kalau kalian pengen beli ikan cupang itu gampang, kalian nanti ketika pemasarannya itu lebih mudah. Jadi udah ada target pasarnya seperti gue pribadi seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada manfaatnya di komen, di subscribe jangan lupa. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti gue jawab di video komentarnya ya. Jadi sekian dulu video dari Galaxico Indonesia. Terima kasih banyak. Kalau kalian pengen beli ikan cupang harga promo spesial settingan induk kualitas mantap, langsung ke Instagram kita ya, atau di Tokopedia atau di Shopee ada. Pokoknya udah gue siapin settingan semua biar kalian mendapatkan value atau hasil di anakannya. Jadi bukan cuma capek doang kalian breeding, tapi mendapatkan hasil dan juga jerih payah kalian terbayarkan untuk di anakannya nanti. Jadi sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.